Beliau baru lega kalau rakyat terutama ibu-ibu bisa tersenyum bahagia. Pada saat yang sama ada tanggung jawab dan kerja keras yang tak kalah luar biasa. Tidak ada waktu istirahat sedikit pun. Mengapa? Karena atasannya adalah Presiden Jokowi yang bekerja tidak kenal waktu, sangat detail dan menguasai persoalan. Apalagi untuk urusan-urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Presiden yang terhormat, perjalanan B-Universe hari ini tidak terlepas dari BNI Investor Daily Summit pertama kali pada tahun 2022. Kami bersyukur pada saat itu Bapak Presiden berkenan membuka sekaligus meresmikan perubahan nama Berita Satu Channel TV menjadi stasiun TV digital free to air dengan nama baru BTV dan Berita Satu sebagai salah satu program berita di BTV. Tahun 2023, BNI Investor Daily Summit kembali digelar dan pada saat itu juga Bapak Presiden Jokowi meresmikan kehadiran IDTV sebagai stasiun TV channel yang memprioritaskan pada berita ekonomi, bisnis, dan capital market. Kini BNI Investor Daily Summit tahun 2024 yang ketiga kali kembali dibuka oleh Bapak Presiden yang di tengah segala kepadatan yang luar biasa berkenan memberikan arahannya. Untuk itu, pada tempatnya lah kami mengajak kita semua memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan yang telah memberikan kesehatan, kekuatan pada Bapak Presiden Jokowi yang terus bekerja siang malam tidak kenal lelah mengantarkan bangsa ini dan masih berkenan memenuhi permohonan kami untuk hadir dan memberikan pengarahan kepada kita semua dan seluruh anak bangsa yang mendengar dan membaca melalui media kami dan teman-teman media lain yang hadir. Dan terima kasih Bapak karena ada 3 menteri yang Bapak izinkan atau perintahkan untuk mendampingi dan ini memang sangat ditunggu karena ini akan sangat menentukan perjalanan ke depan. Ibu Menteri Keuangan ini sangat ditunggu nanti akan memberikan keynote Bapak. Kemudian Menteri Investasi yang juga nanti akan menyampaikan dan Menteri BUMN karena di sini sangat menentukan juga perjalanan BNI ke depan Bapak. Bapak Presiden yang terhormat dan hadirin yang kami hormati, BNI Investor Daily Summit 2024 dilaksanakan di momentum yang strategis sekaligus historis, yaitu ketika berlangsungnya transisi kepemimpinan nasional dari Bapak Presiden Jokowi ke Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Kita bisa melihat aura dan suasana transisi yang mulus, berkelanjutan dan penuh suasana persahabatan yang menjadi sinyal kepada pasar baik domestik maupun internasional. Dan ini adalah transisi yang terbaik dalam perjalanan sejarah bangsa kita. Kita bersyukur Indonesia telah melewati hajatan demokrasi pemilu 2024 dengan lancar dan menghasilkan kepemimpinan nasional yang legitimate, baik di eksekutif dan legislatif. Kita menyaksikan anggota DPR dan DPD RI telah dilantik pada 1 Oktober lalu dan Presiden terpilih akan dilantik pada 20 Oktober yang akan datang dalam suasana yang sangat kondusif. Kita harapkan juga Pilkada serentak 2024 dapat berjalan lancar sehingga setelah selesai tahun politik tahun ini, tahun 2025 kita bisa langsung tancap gas untuk melakukan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Saat ini juga bisa kita jadikan momentum bersejarah untuk memulai tradisi baru dengan melepas presiden yang akan selesai masa jabatannya, outgoing president, dengan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam, serta menyambut presiden yang akan datang, incoming president, dengan confidence dan optimisme. Pesan-pesan keberlanjutan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan aktualisasi sikap negarawan yang menjunjung tinggi kepentingan nasional
stabilitas, dan kepastian yang semua itu sangat dibutuhkan oleh dunia bisnis dan investasi. Pergantian kepemimpinan berproses tanpa ada gejolak sedikit pun. Hubungan yang harmonis, saling menghormati di antara kedua pemimpin bangsa kita menunjukkan kebesaran jiwa yang patut diteladani. Salah satu momen penting kita bisa melihat sikap negarawan Pak Jokowi adalah ketika Pak Jokowi dengan mengajak Pak Prabowo masuk ke pemerintahan pasca pemilu 2019. Setelah pemilu yang begitu panas, Pak Jokowi memilih rekonsiliasi dan persatuan yang sangat dibutuhkan Indonesia. Tidak terbayang bagaimana kita mampu menghadapi pandemi COVID-19 seandainya kita masih dalam suasana ketegangan politik dan polarisasi berkepanjangan. Salah satu faktor keberhasilan Indonesia menghadapi COVID-19 adalah persatuan dan kolaborasi dari para pemimpin bangsa yang mengedepankan kepentingan nasional di atas apapun. Dan itu kita saksikan langsung dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Selama 10 tahun, Presiden Jokowi telah membawa Indonesia naik kelas dengan program infrastruktur dan konektivitas, serta inisiatif strategis di bidang hilirisasi. Indonesia juga menjadi negara yang disegani dengan keberhasilan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, seperti di G20, ASEAN, serta sikap tegas Indonesia menyikapi isu Palestina, membawa misi perdamaian di Afghanistan, Ukraina, dan Rusia. Itu semua merupakan modal penting bagi Indonesia untuk terus melangkah dan menjadi kuat di tengah ketidakpastian global yang akan berlangsung cukup lama. Kalau boleh, Bapak Presiden, saya berbagi pengalaman pribadi saya manakala saya jadi pembantu Bapak Presiden Jokowi tahun 2016-2019 sebagai Menteri Perdagangan. Di satu sisi kepercayaan Presiden adalah satu kehormatan yang luar biasa. Akan tetapi pada saat yang sama ada tanggung jawab dan kerja keras yang tak kalah luar biasa. Tidak ada waktu istirahat sedikit pun. Mengapa? Karena atasannya adalah Presiden Jokowi yang bekerja tidak kenal waktu, sangat detail, dan menguasai persoalan. Apalagi untuk urusan-urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pada saat saya memulai menjabat sebagai Menteri Perdagangan, gejolak harga bahan pokok terutama beras, gula, daging, bawang, sampai cabai adalah headline media sehari-hari. Apalagi menjelang bulan Ramadan dan Lebaran. Saking seringnya terjadi, lonjakan harga itu dianggap sesuatu yang normal. Padahal itu sangat memberatkan rakyat. Pada masa krusial itulah, Bapak Presiden memberi perintah yang jelas, baik dalam sidang paripurna maupun rapat kabinet terbatas, dipanggil sendiri atau ditelepon secara langsung, yaitu bahan pokok terutama beras, gula, daging, minyak goreng harus tersedia sampai seluruh pelosok tanah air dan harga harus turun dan terkendali apapun caranya. 3 tahun berturut-turut harga dan ketersediaan bahan pokok teratasi, bukan karena Mendak tetapi karena ketegasan Bapak Presiden. Beliau baru lega kalau rakyat terutama ibu-ibu bisa tersenyum bahagia. Bapak Presiden yang terhormat, kami bersyukur BN Investor Daily Summit yang merupakan kerjasama antara kami grup media Buniverse yang saat ini berkolaborasi dengan kelompok media This Way, Bapak Dahlan Iskan bersama BNI yang sudah berlangsung ketiga kalinya dapat menjadi ruang bertemu dan bertukar gagasan serta menjadi sumber navigasi bagi pengambil keputusan di dunia bisnis dalam negeri dan internasional. Semua ini bisa terwujud dengan dukungan Bapak Presiden Jokowi, para menteri serta pimpinan kementerian dan lembaga, pucuk pimpinan perusahaan nasional dan multinasional, akademisi dan peneliti, serta rekan-rekan media. Semoga kita bisa melanjutkan kolaborasi untuk menyediakan informasi dan navigasi yang berharga bagi pemangku kepentingan bisnis dan ekonomi. Bapak Presiden yang terhormat, kami mau membuat tradisi baru di kalangan media. Biasanya event seperti yang dilaksanakan satu media dilaksanakan tertutup
dan eksklusif untuk media itu sendiri. Namun kami mencoba memulai tradisi kolaborasi baru. Kami mengundang dan mempersilahkan rekan-rekan media untuk mengambil berita dari event ini. Terlalu sayang jika informasi sepenting ini hanya dikuasai oleh satu media. Informasi yang bermanfaat untuk kita menavigasi masa depan harus disebarkan seluas mungkin. Selain itu, ada satu tradisi yang telah kami hidupkan di BN Investor Daily Summit adalah pemilihan motif batik sebagai seragam dan key visuals dari event ini. Tahun ini Bapak Presiden, kami memilih motif batik Megamendung dan burung bangau. Motif Megamendung dipilih bukan sekedar karena saya orang Cirebon. Motif Megamendung bermuatan harapan dan optimisme. Mendung akan membawa hujan yang memberikan kesuburan bagi tanah kita. Megamendung juga berarti suasana yang sejuk dan adem, sehingga kita bisa bekerja dengan tenang. Motif bangau juga melambangkan kesetiaan kepada sesama dan kepada sarangnya. Ini menggambarkan utuh tentang kesetiaan antara Bapak Jokowi dan Pak Prabowo, yang keduanya juga punya kesetiaan yang sama dalam menjaga dan membangun negara sebagai sarang atau rumah bersama. Bisa disimpulkan semangat BN Investor Daily Summit 2024 yang tercermin dalam motif batik Megamendung dan bangau adalah kesadaran kita pada realitas tantangan dunia hari ini, tapi tetap optimis pada masa depan yang akan membawa kemakmuran yang dilambangkan dalam Megamendung dan keyakinan kita untuk mampu melewati tantangan dunia tersebut, karena kita memiliki kesetiaan dalam kebersamaan untuk terus komit membangun sarang atau rumah besar kita, negara bangsa Indonesia yang dilambangkan oleh bangau. Apalagi seragam batik ini diproduksi oleh Sritex, sahabat saya Pak Iwan, sebuah perusahaan kebanggaan milik anak bangsa kita yang telah teruji di mancanegara. Pak Iwan, terima kasih. Akhirnya kami mohon perkenan Bapak Presiden Joko Widodo untuk memberikan arahan bagi kita semua dan secara resmi membuka acara ini. Perkenankan saya menutup sambutan saya mewakili rakyat Indonesia, terutama dunia usaha, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas keberhasilan Bapak memimpin Indonesia selama 10 tahun ini. Semoga Bapak selalu dilimpahi berkah dan kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa dan tetap terus dapat berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.